Assalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis PSAK 46 dari PT Samkrol Hyosung Adi Lestari Tbk. Kelompok kami terdiri dari saya, Deswita Tania, Saya Jelita Handiani. saya Rahma Sasara Salyani. Saya Siti Umaya. PSAK 46 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, akibat perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelita. Saya akan menganalisis pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46. Yang pertama, penerapan PSAK 46 dalam pengakuan beban pajak. Perusahaan telah menerapkan PSAK 46 dengan mengakui beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dihitung atas laba kena pajak tahun berjalan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sedangkan pajak tangguhan dihitung atau atas perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Selanjutnya adalah pengakuan pajak kini pada tahun 2023, yaitu perusahaan menghitung taksiran laba kena pajak sebesar 10,81 miliar yang menghasilkan beban pajak kini sebesar 2,218 miliar. Beban pajak ini telah disesuaikan dengan pajak dibayar di muka dan menghasilkan taksiran utang pajak penghasilan sebesar 1,063 miliar. Hal ini menunjukkan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 46, yaitu berdasarkan estimasi laba kena pajak tahun berjalan. Selanjutnya, pengakuan pajak tangguhan. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang berasal dari beban imbalan kerja. Pada akhir tahun 2023, nilai aset pajak tangguhan bersih meningkat menjadi 530,746 juta, yang mencerminkan pengakuan manfaat pajak masa depan. Pengakuan ini sesuai dengan PSAK 46 karena manfaat pajak tersebut dianggap besar kemungkinan dapat direalisasikan. Lalu yang selanjutnya perbedaan temporer. Perbedaan temporer utama berasal dari beban imbalan kerja yang menimbulkan pengakuan aset pajak tangguhan. Perusahaan mengakui perubahan nilai pajak tangguhan pada laba rugi sebesar 106,495 juta pada penghasilan komprehensif lain sebesar 30,481 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memisahkan pengaruh pajak tangguhan sesuai asal transaksi sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 46. Selanjutnya, perbedaan seperti sumbangan dan bunga yang tidak menimbulkan pengakuan pajak tangguhan. Ini sesuai dengan PSAK 46 yang menyatakan bahwa perbedaan permanen tidak mempengaruhi aset atau liabilitas pajak tangguhan karena tidak akan berbalik di masa depan. Selanjutnya adalah pengungkapan dan kepatuhan. Pengungkapan perusahaan terkait rekonsiliasi antar laba sebelum pajak dan laba fiskal serta rekonsiliasi aset pajak tangguhan dilakukan secara lengkap dan memadai. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah patuh terhadap ketentuan pengungkapan PSAK 46, termasuk menjelaskan sumber utama perbedaan temporer dan tarif pajak yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46 PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk, yaitu perusahaan telah menerapkan PSAK 46 dengan tepat baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak kini maupun pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Sedangkan beban pajak kini dihitung berdasarkan estimasi laba kena pajak. Seluruh informasi perpajakan disajikan secara transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kini kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.